Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 5. Dan pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan seputar suku Asmat. Dan topik yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah ada dua. Yang pertama mengenai kekayaan alam yang dimiliki oleh Pulau Papua, dan juga ada ragam budaya yang dimiliki oleh suku Asmat. Dalam ragam budaya suku Asmat ini, terdapat beberapa poin tertentu, yaitu tradisi, rumah adat, pakaian adat, makanan khas, tariannya, dan acara adatnya. Langsung saja kita masuk ke materinya. Yang pertama ada kekayaan alam dari Pulau Papua. Pulau Papua memiliki banyak sekali flora dan faunanya. Kebanyakan flora di Papua memiliki kesamaan dengan jenis flora di benua Australia. Salah satu flora yang sedang diminati oleh para peneliti adalah Formica orchidaceae, yang merupakan salah satu jenis anggrek yang langka. Di Papua, terdapat fauna endemik seperti cendrawasih, kasuari, dan bermacam-macam jenis burung lainnya. Tidak hanya itu, ada juga kanguru tanah, kuskus, berbagai jenis serangga, dan lain sebagainya. Selain memiliki flora fauna yang kaya, Papua juga memiliki kekayaan alam yang lain, seperti kekayaan akan keindahan alamnya, kekayaan pariwisata, dan juga Papua merupakan pulau yang kaya akan bahan tambang seperti tembaga, emas, batu bara, besi, batu kapur, pasir kaolin, minyak bumi, dan juga gas alam. Seperti yang bisa dilihat pada slide kali ini, gambar yang pertama merupakan PT Freeport. PT Freeport ini membuktikan bahwa Pulau Papua kaya akan sumber bahan tambangnya. Yang kedua ada The Emperor Fort. Ini membuktikan bahwa Pulau Papua memiliki kekayaan akan keindahan alam dan juga kekayaan akan pariwisatanya. Kemudian ada burung cendrawasih, kanguru tanah, dan juga kuskus. Lalu ada Gunung Jayawijaya, dan yang terakhir ada hasil tambang dari Pulau Papua. Kemudian kita masuk ke ragaman budaya yang dimiliki oleh suku Asmat. Tradisi suku Asmat. Yang pertama itu adalah mumi. Apa sih mumi itu? Jadi mumi adalah tradisi yang dilakukan oleh suku Asmat, di mana suku Asmat mengawetkan jasad orang yang sudah meninggal dunia, atau yang disebut juga sebagai mumifikasi. Tetapi tidak sembarang orang yang dapat diawetkan, melainkan hanya untuk kepala adat atau kepala suku saja. Kemudian ada upacara mbisbu. Upacara mbisbu merupakan ukiran patung untuk tonggak kerabat atau nenek moyang yang telah meninggal dunia. Upacara satu ini dianggap sangat bermakna karena sebagai usaha untuk selalu mengingat kerabat yang telah tiada. Kemudian yang terakhir ada upacara Yenpokbu. Upacara berikutnya bernama Yenpokbu. Sudah menjadi tradisi bagi suku Asmat untuk memberi nama rumah bujang dengan nama marga sang pemilik. Rumah tersebut adalah bangunan yang difungsikan untuk kegiatan religius maupun non-religius. Seperti yang bisa dilihat pada slide ini, gambar pertama merupakan gambar mumi, yaitu gambar dari kepala adat atau kepala suku yang telah diawetkan. Kemudian ada gambar dari upacara mbisbu. Upacara mbisbu ini melibatkan suatu patung yang menggambarkan kerabat atau nenek moyang. Upacara ini bermakna karena sebagai usaha untuk selalu mengingat kerabat yang telah tiada. Kemudian, gambar yang terakhir merupakan upacara Yenpokbu. Upacara Yenpokbu ini menjadi tradisi bagi suku Asmat untuk memberi nama rumah bujang dengan nama marga sang pemilik. Kemudian kita masuk ke rumah adat suku Asmat. Yang pertama itu adalah rumah bujang. Rumah adat suku Asmat disebut juga sebagai rumah bujang, atau sering disebut juga dengan jeo. Menurut buku mengenal suku-suku di Indonesia, rumah ini digunakan sebagai pusat upacara adat. Tapi tidak hanya itu. Rumah ini juga berfungsi untuk menyimpan persenjataan suku Asmat seperti tombak, panah untuk berburu, dan juga noken. Kemudian ada rumah honai. Honai merupakan rumah mungil yang memiliki bentuk seperti jamur. Dasarnya berbentuk lingkaran, serta atap berbentuk kerucut yang terbuat dari jerami. Dengan bentuk atap kerucut yang menutupi hingga bawah ini, bertujuan untuk melindungi seluruh permukaan dinding agar tidak terkena dari hujan. Selain itu, juga agar orang-orang yang di dalamnya tidak merasa kedinginan. Seperti yang bisa dilihat pada slide ini, inilah gambaran dari rumah bujang dan juga rumah honai.
Lalu kita masuk ke pakaian adat dari suku Asmat. Jadi pakaian adat dari suku Asmat itu dinamai dengan cawat. Nah, pakaian adat yang dipakai untuk perempuan itu terdiri dari rok dan juga penutup dada. Pakaian tersebut berasal dari daun sagu kering yang disusun hingga berbentuk rumbai. Jadi, daun-daun sagu dari hutan itu dipotong lalu dikeringkan terlebih dahulu. Lalu, untuk penutup kepala atau topinya terbuat dari bulu burung cendrawasih. Kemudian, pakaian adat yang dipakai oleh laki-laki itu juga terdiri dari rumbai-rumbai. Bagian bawahnya juga terbuat dari daun sagu kering. Namun, ada juga yang menggunakan koteka. Untuk lebih jelasnya, pakaian adat dari suku Asmat atau yang dinamakan dengan cawat terlihat seperti ini. Selanjutnya kita masuk ke makanan khas dari suku Asmat. Makanan khas dari suku Asmat yang paling terkenal adalah papeda. Pasti di antara kalian sudah familiar kan dengan papeda? Jadi, papeda merupakan salah satu kuliner khas Papua yang banyak dikenal di daerah lain. Bagi suku Asmat Papua, papeda merupakan pengganti nasi karena papeda itu kaya akan serat dan cukup bernutrisi. Papeda bisa dihidangkan dengan beberapa lauk seperti ikan bakar, sambal, dan juga kuah bening. Bahan dasar utama pembuatan papeda adalah sagu. Dan kemudian ada sate ulat sagu. Selain papeda, sate ulat sagu juga menjadi salah satu kuliner khas Papua yang cukup populer. Sesuai namanya, bahan dasar sate ini adalah ulat sagu atau yang bisa disebut dengan ko. Bagi masyarakat Papua, sate ulat sagu memiliki banyak gizi. Salah satu kandungannya adalah protein yang cukup tinggi. Biasanya, ulat sagu itu didapat dari batang pohon sagu dan diolah dengan cara dibakar. Dan yang terakhir adalah aunu. Apa sih aunu itu? Jadi, aunu atau aunu senebre adalah makanan tradisional yang berasal dari Papua. Aunu senebre terbuat dari bahan dasar berupa ikan teri, nasi yang dicampur dengan irisan daun talas. Makanan ini memiliki tekstur yang tidak kering. Di Papua, aunu senebre biasa disantap dengan papeda atau juga umbi-umbian. Penambahan irisan daun talas menghasilkan cita rasa yang gurih dan sedikit pedas pada makanan ini. Nah, berikut adalah gambar-gambar dari makanan khas dari suku Asmat atau Papua. Nah, gambar pertama itu adalah papeda. Papeda itu jadi makanan pokok, khususnya di daerah suku Asmat. Kemudian ada sate ulat sagu dan juga senebre. Nah, kemudian ada tari tradisional dari suku Asmat. Tari Swangi berasal dari suku Asmat, yang merupakan salah satu suku terbesar di Provinsi Papua. Tarian ini adalah bagian integral dari upacara adat yang disebut Cuanggi. Upacara ini biasanya dilakukan dalam konteks perayaan, seperti pernikahan, penyambutan tamu penting, atau acara adat lainnya. Nah, di slide ini kita bisa melihat penampakan dari tari Swangi. Nah, para penari ini biasanya menggunakan pakaian adat khas sukunya, yaitu yang bernama cawat. Dan yang terakhir, kita masuk ke acara tradisional dari suku Asmat. Yang pertama itu ada ritual adat. Suku Asmat memiliki berbagai upacara adat, seperti upacara pernikahan, inisiasi, atau upacara kematian. Setiap ritual memiliki tarian, nyanyian, dan penggunaan seni ukir tradisional. Yang kedua ada pentas seni dan penyanyian. Tarian dan nyanyian merupakan bagian integral dari budaya Asmat. Mereka mengembangkan gerakan tari yang mencerminkan kehidupan sehari-hari sambil menggunakan alat musik tradisional. Dan ketiga, ada berburu dan pengumpulan. Sebagai masyarakat tradisional, berburu dan mengumpulkan sumber daya alam adalah aktivitas yang penting. Mereka menggunakan peralatan tradisional mereka seperti panah, tombak, dan perahu kuno untuk berburu dan berpindah-pindah tempat. Dan yang terakhir ada festival lokal. Beberapa suku Asmat mungkin juga mengadakan festival lokal untuk merayakan hasil panen, peristiwa penting, atau untuk memperingati leluhur mereka. Festival ini biasanya diwarnai dengan tarian, musik, dan juga seni ukir. Dan yang bisa dilihat pada slide kali ini, inilah gambaran-gambaran atau ilustrasi dari acara tradisional suku Asmat. Yang pertama itu adalah festival yang telah didirikan oleh suku Asmat. Festival ini dinamakan dengan Festival Pokman. Kemudian gambaran kedua itu adalah kegiatan atau aktivitas berburu. Dan yang terakhir adalah upacara adat
yang dilakukan oleh suku Asmat. Nah, jadi materi kita udah selesai nih. Nah, dari materi-materi ini, kita dapat simpulkan bahwa dalam keragaman suku di Indonesia, keberadaan suku Asmat ini sangat menonjol sebagai bagian integral dari kekayaan budaya negara Indonesia ini. Suku Asmat di Papua menciptakan keberagaman budaya dengan warisan tradisi yang unik, seni ukir kayu yang memukau, dan gaya hidup yang sangat terkait dengan alam sekitar. Meskipun terdapat banyak suku di Indonesia, keberadaan suku Asmat menjadi bukti bahwa keanekaragaman budaya tidak hanya mencakup perbedaan, tetapi juga nilai-nilai kultural yang kaya, yang bersama-sama membentuk identitas bangsa yang beragam. Mungkin hanya sekian yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Kami harap apa yang kami sampaikan itu dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan jika ada kesalahan tutur kata, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Dan kami pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perawan dengan eksotisme flora dan faunanya. Bahkan gugusan pulau cantik nan menawan yang memanjakan indera penglihatan. Dengan sukacita kami menyambut hangat kedatangan Anda di Raja Ampat.